saya paling baik ya. Ini semua manusia tukang palak dulu nih. Kalau ada seseorang diadili dengan cara tidak adil, orang yang tidak bersalah jadi dihukum, maka itu yang tampil untuk menyelesaikan itu adalah orang-orang yang berpikir. Ya, saya bilang tadi itu, kalau ada orang yang tidak bersalah tetapi dihukum dan diperlakukan tidak adil, maka hanya orang-orang yang berpikirlah yang mau menyelesaikan persoalan itu. Dan itulah advokat. Itulah advokat. Jadi, advokat itu sebenarnya orang-orang yang berpikir. Apa yang dipikirkannya adalah membela keadilan, ya kan? Hati-hati, jangan asal tuduh. Menuduh tanpa bukti bisa dipenjara. Jika tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan kebenarannya, maka bisa dianggap sebagai fitnah yang merupakan tindak pidana. Dalam pasal 311 ayat 1 KUHP lama disebutkan bahwa siapa saja menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud mencemarkan nama baiknya, tetapi tuduhan tersebut tidak terbukti, maka pelaku bisa dipidana penjara hingga 4 tahun. Dalam KUHP baru pasal 439 aturan tentang fitnah tetap ditegaskan. Bahkan dalam kondisi tertentu ancaman hukumannya bisa lebih berat, terutama jika fitnah dilakukan melalui media sosial atau menyebar ke publik. Jadi saran saya, sebelum menuduh seseorang pastikan ada bukti yang kuat. Jika tidak, lebih baik diam daripada berisiko berurusan dengan hukum. Ketika nggak cukup berkas, nggak cukup bukti-bukti, dianggap masih kurang, berkasnya dikembalikan, dikembalikan ke Polda untuk dilengkapi. Nah, apabila belum juga dikembalikan, nah begitu masa penahanannya kan sudah lewat, dia boleh mengajukan perpanjangan, ini udah 3 kali nih. Nah, yang 3 kali begitu masa perpanjangan ini sudah berakhir, tidak ada perpanjangan lagi, ya kita harus bebas karena nggak cukup bukti. Nah, kalau nggak cukup bukti, apa yang mau disidangkan? Nikita Mirzani bakalan bebas. Saya jamin Nikita Mirzani bebas. Kalau Nikita Mirzani nggak bebas, saya akan botak rambut ini, botak licin ini di depan, di atas jembatan. Kalau Nikita Mirzani nggak bebas, dengar, Nikita Mirzani pasti bebas. Dan kalian, para musuh-musuh Nikita Mirzani, selamat kalian kecewa. Mau sampai kapan ini? Mau sampai kapan? Kelarnya tuh mau sampai kapan selesainya? Berbelat-belit, terlalu banyak berbelat-belit. Capek, terserah. Intinya tunggu aja. Aku yakin wanita Amazon sebentar lagi keluar. Habiskan semua. Tim, kuatkan alat bukti, saksi ahli, nyatakan, buktikan kepada majelis hakim bahwa Nikita Mirzani tidak bersalah. Saya pastikan bahwa di dalam proses dari awal, alat bukti ya, ini soal alat bukti ya, dan ke depan saya mungkin kalau ini bisa dibuktikan, Nikita bisa bebas. Bos, kalau bicara tentang apa namanya pengancaman yang mana? Pemerasan yang mana? Orang dia bawa datang duitnya kok. Tapi nanti di pengadilan dibuka. Belum nyampe 21 berarti belum cukup bukti dong. Bisa jadi. Artinya yang bersangkutan bisa menuntut. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau untuk terdakwa dalam konteks penahanan doang, ya, karena belum selesai tahap 2-nya untuk P21, karena ada yang kekurangan, dianggap oleh jaksa kurang, maka ini nggak bisa dituntut, Mas. Domainnya nggak ke sana, karena belum putusan. Kalau sudah putus, baru. Misalkan, mikir bebas, baru tuntut. Apakah nanti barang bukti akan dikeluarkan oleh pihak kejaksaan untuk membuktikan? Itu pasti, tapi bukan tanggal 24. Pasti dan wajib, tapi bukan tanggal 24. Nanti ada pada saatnya, bukan sekarang. Nikita Mirzani akan membawa bukti dan saksi kunci dalam sidang dugaan pemerasan dengan Reza Gladys. Tim Nikita Mirzani optimis atas bukti yang disiapkannya. Tim kuasa hukum Nikita Mirzani yaitu Fahmi Bahmid yakin kliennya akan memenangkan gugatan dugaan wan prestasi
senilai 100 miliar rupiah terhadap Reza Gladys. Terlebih, ia menyatakan pihaknya sudah mengantongi bukti dan saksi kunci atas gugatan yang dilayangkan. Insya Allah, doain aja, karena kami punya saksi kunci. Kami punya bukti kunci yang akan kami sampaikan, kata Fahmi Bahmid. Adapun salah satu bukti yang dimaksud adalah rekaman suara komunikasi yang diduga antara pihak Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Dalam rekaman tersebut, terdapat pernyataan terkait kesepakatan nominal. Tatkala seseorang menawar sesuatu, itu adalah kesepakatan. Anda misalnya mau kasih handphone ini, saya tidak tahu, saya mau HP satunya, itu kesepakatan namanya, jelas Fahmi. Komunikasi itu sudah ada dan beredar dan itu adalah bagian dari proses pembuktian, sambungnya. Adapun bukti tersebut akan dibawa saat sidang agenda pembuktian. Pihak Nikita Mirzani meyakini rekaman yang dibawanya bisa menjadi bukti. Kesepakatan itu bisa lisan, bisa tertulis, dan itu terkait dengan pembuktian. Pembuktiannya bukan hari ini, tegas Fahmi. Diketahui Nikita Mirzani menggugat 100 miliar rupiah atas dugaan wan prestasi yang dilakukan Reza Gladys terhadap dirinya. Sidang perdana dengan agenda mediasi digelar 1 Juli mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagai informasi, perseteruan Nikita Mirzani dan Reza Gladys bermula ketika Reza menghubungi asisten Nikita Mirzani, yaitu Ismail, untuk menyelesaikan konflik terkait pernyataan Nikita yang dianggap pencemaran nama baik produk Reza. Nikita dianggap mencemarkan produk Reza Gladys melalui siaran langsung di media sosial. Dalam komunikasi tersebut, pihak Nikita diduga meminta uang sebesar 5 miliar rupiah sebagai uang tutup mulut. Kemudian Reza Gladys bersedia mentransfer total 4 miliar rupiah kepada Nikita dalam 2 tahap, masing-masing 2 miliar. Pihak Reza Gladys mengklaim bahwa transfer dilakukan karena merasa tertekan dan diancam. Tak lama, Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani dan Mael ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Setelah itu, Nikita Mirzani, Dr. Oki Pratama, dan kreator konten Dokter Detektif atau Doktip diperiksa oleh penyidik sebagai saksi. Polda Metro Jaya pun menetapkan Nikita Mirzani dan asistennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap Reza Gladys. Akhirnya, Nikita Mirzani dan asistennya ditahan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Mereka ditahan sejak 4 Maret 2025. Kini, Nikita Mirzani sudah dipindahkan ke rumah tahanan atau rutan Pondok Bambu pada 5 Juni lalu. Dan Ismail di rutan Cipinang. Mereka ditahan selama 20 hari sambil menunggu jadwal persidangan disiapkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.